Live TikTok yang dilakukan oleh Mila dan Valen pada hari itu, pada awalnya terlihat seperti siaran biasa, tanpa pengumuman besar atau judul yang mengundang sensasi. Tidak ada indikasi bahwa siaran ini akan menjadi perhatian luas. Namun, dalam beberapa menit pertama, jumlah penonton mulai meningkat secara perlahan namun konsisten. Hal ini menarik perhatian karena live spontan umumnya tidak selalu mengalami lonjakan penonton yang signifikan. Suasana live juga terlihat lebih santai dari biasanya, dengan percakapan ringan yang mengalir tanpa tekanan. Mila dan Valen tampak berada di satu lokasi yang sama, yang kemudian diketahui sebagai area asrama. Meski tidak ada penjelasan khusus mengenai alasan kebersamaan tersebut, fakta bahwa keduanya muncul di ruang yang tergolong privat mulai memunculkan rasa ingin tahu di kalangan penonton. Pada tahap ini, belum ada isu atau spekulasi yang berkembang, namun perhatian publik mulai tertuju pada detail kecil yang tampak di layar. Keberadaan Mila dan Valen di asrama menjadi salah satu hal yang paling banyak disorot oleh penonton. Asrama dikenal sebagai ruang yang lebih tertutup dan jarang diekspos secara langsung ke publik. Meskipun tidak ada larangan melakukan siaran dari lokasi tersebut, konteks tempat memberikan kesan berbeda dibandingkan live yang dilakukan di ruang publik. Di kolom komentar, beberapa penonton mulai mempertanyakan kebersamaan mereka, meskipun tidak ada tuduhan atau pernyataan yang bersifat langsung. Mila dan Valen sendiri tetap melanjutkan percakapan ringan dan tidak menanggapi spekulasi yang muncul. Justru karena tidak ada klarifikasi, rasa penasaran penonton semakin meningkat. Dari sudut pandang pemberitaan, kebersamaan figur publik di ruang privat seringkali memicu interpretasi beragam, meski belum tentu memiliki makna khusus. Seiring berjalannya live, penonton mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya mungkin terlewat. Cara berbicara, jeda percakapan, hingga ekspresi wajah sesekali menjadi bahan diskusi. Hal-hal ini sebenarnya bersifat netral, namun dalam konteks siaran langsung, detail kecil seringkali diperbesar maknanya oleh audiens. Beberapa klip pendek dari live tersebut kemudian beredar di media sosial, dipotong oleh akun penggemar dan pengamat. Potongan video ini memunculkan interpretasi yang berbeda-beda, meskipun tidak selalu mencerminkan konteks penuh dari percakapan aslinya. Penting untuk dicatat bahwa hingga titik ini, tidak ada pernyataan sensitif atau pelanggaran aturan platform yang terjadi. Namun, reaksi publik menunjukkan betapa cepatnya sebuah narasi dapat terbentuk hanya dari bahasa nonverbal. Salah satu momen yang cukup menarik perhatian terjadi ketika pembahasan mengarah pada rencana penampilan di malam hari. Mila dan Valen sempat menyebutkan beberapa hal secara umum, tanpa detail mendalam. Meski demikian, bagi sebagian penonton, informasi singkat ini dianggap sebagai bocoran awal. Bocoran yang dimaksud tidak mencakup hal rahasia atau sensitif, melainkan gambaran umum yang sering dibagikan sebagai bentuk interaksi dengan penggemar. Reaksi penonton di kolom komentar terlihat antusias, seolah merasa mendapatkan informasi eksklusif dari live tersebut. Dalam konteks pemberitaan, hal ini menunjukkan bagaimana live streaming kerap menjadi sarana komunikasi informal yang memungkinkan informasi spontan muncul tanpa perencanaan ketat. Setelah topik penampilan malam dibahas, beberapa penonton mulai merasakan adanya perubahan suasana. Percakapan terlihat sedikit lebih hati-hati, dan topik dengan cepat dialihkan ke hal lain. Perubahan ini tidak diungkapkan secara langsung oleh Mila maupun Valen, namun ditangkap oleh penonton sebagai sinyal kewaspadaan. Dari sudut pandang reporter, perubahan nuansa seperti ini bisa disebabkan banyak faktor, termasuk kesadaran waktu atau keinginan menjaga percakapan tetap ringan. Meski demikian, persepsi publik seringkali berkembang lebih jauh dari fakta yang ada, terutama dalam siaran langsung yang diawasi ribuan mata. Usai live berakhir, diskusi justru semakin ramai di luar siaran. Komentar, unggahan ulang, dan potongan klip mulai beredar di berbagai platform. Reaksi netizen pun beragam. Ada yang menganggap live tersebut sebagai hal biasa, sementara yang lain menilai ada sisi menarik yang patut dibahas. Perlu ditegaskan bahwa semua reaksi ini merupakan opini publik dan bukan fakta yang telah dikonfirmasi. Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari pihak Mila maupun Valen terkait spekulasi yang berkembang. Fenomena ini menunjukkan bagaimana kekosongan informasi seringkali diisi oleh asumsi publik. Situasi ini juga membuka kembali diskusi tentang batas antara konten dan privasi. Ketika figur publik memilih melakukan siaran dari ruang yang lebih personal, resiko salah tafsir menjadi lebih besar. Namun, tidak ada indikasi bahwa live tersebut dimaksudkan untuk membangun narasi tertentu. Semua dugaan yang muncul murni berasal dari sudut pandang penonton.
Dalam konteks pemberitaan yang bertanggung jawab, penting untuk menegaskan bahwa tidak semua kebersamaan harus dimaknai lebih jauh. Tidak ada pelanggaran privasi atau norma yang terjadi dalam live tersebut. Live streaming sendiri memberikan kesan keaslian yang kuat. Penonton merasa melihat sisi yang lebih nyata dari seorang kreator. Namun, keaslian ini juga membawa resiko karena tidak semua momen dapat dikontrol sepenuhnya. Dalam kasus ini, narasi terbentuk bukan dari pernyataan besar, melainkan dari interaksi kecil yang terjadi secara spontan. Tidak ada skrip, tidak ada arahan, dan justru hal inilah yang membuat penonton merasa terlibat. Dari sudut pandang jurnalistik, ini menjadi contoh bagaimana media baru bekerja, di mana informasi tidak lagi disampaikan satu arah, tetapi dibentuk bersama oleh kreator dan audiens. Hingga saat ini, tidak ada konfirmasi resmi yang membenarkan atau membantah spekulasi yang beredar. Mila dan Valen tetap melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa. Ketiadaan klarifikasi ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan tertentu. Justru, ini menjadi pengingat bahwa publik perlu menunggu informasi yang valid sebelum mempercayai narasi yang berkembang. Dalam banyak kasus serupa, isu seperti ini mereda seiring waktu tanpa dampak nyata di dunia offline. Sebagai penutup, live TikTok Mila dan Valen menunjukkan bagaimana satu siaran singkat dapat memicu berbagai interpretasi. Tidak ada konflik terbuka, tidak ada pernyataan sensitif, dan tidak ada pelanggaran aturan. Namun, kombinasi lokasi, kebersamaan, dan momen spontan cukup untuk menarik perhatian publik. Dari sudut pandang berita, kisah ini bukan tentang skandal, melainkan tentang dinamika persepsi di era digital. Ketika kamera menyala, setiap detil bisa menjadi bahan pembicaraan. Dan ketika kamera mati, narasi tersebut tetap hidup di ruang diskusi publik.